Apa jadinya jika karakter-karakter legendaris dari Manga Kingdom ternyata benar-benar ada di dunia nyata? Dalam video ini saya akan membawamu menyusuri perbandingan antara tokoh-tokoh paling ikonik dari Kingdom dan sosok sejarah asli yang menginspirasi mereka. Dari Shin, sang pejuang tanpa status, hingga Issei, sang raja muda dengan ambisi menyatukan Tiongkok. Siapa sebenarnya mereka di balik tinta manga? Siapkan dirimu, karena kita akan membuka tabir sejarah yang tersembunyi di balik dunia Kingdom. Tokoh utama dalam Kingdom, Shin, si yatim piatu penuh ambisi yang bermimpi menjadi jenderal besar. Ternyata diambil dari sosok nyata dalam sejarah, yaitu Lee Sin, seorang jenderal muda dari negara Qin di masa perang negara Tiongkok kuno. Lee Sin adalah murid dari jenderal legendaris Wang Jian dan dikenal karena keberaniannya dalam medan tempur sejak usia muda. Dia dipercaya langsung oleh Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok, dan terlibat dalam berbagai kampanye militer penting untuk menyatukan negara itu. Namun sejarah tidak selalu memuliakan Lee Sin. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah ketika ia diberi komando besar untuk menaklukkan negara Chu. Tetapi mengalami kekalahan telak. Kekalahan itu membuat Wang Jian dipanggil kembali yang akhirnya berhasil menyelesaikan misi tersebut. Meski begitu, Lee Sin tetap dikenang sebagai simbol semangat muda, keberanian tanpa batas, dan kesetiaan terhadap cita-cita Qin. Dalam Kingdom, semua itu diwujudkan dalam diri Shin, sang pejuang bermimpi besar yang pantang menyerah. Tokoh Issei dalam Manga Kingdom adalah representasi dari salah satu tokoh paling besar dalam sejarah Tiongkok, Qin Shi Huang, kaisar pertama yang berhasil menyatukan seluruh Tiongkok pada tahun 221 sebelum Masehi. Issei lahir dengan nama Yingzheng. Ia menjadi Raja Qin pada usia sangat muda setelah kematian ayahnya. Sejak awal pemerintahannya, Yingzheng menghadapi krisis politik, perebutan kekuasaan, hingga kudeta internal. Namun dengan strategi, aliansi, dan kekuatan militer, ia berhasil mengalahkan 6 negara besar lainnya, yaitu Han, Zhao, Wei, Chu, Yan, dan Qi. Setelah berhasil menyatukan seluruh Tiongkok, ia memproklamirkan dirinya sebagai Shi Huangdi atau Kaisar Pertama dan menciptakan sistem pemerintahan terpusat yang menggantikan sistem feodal. Qin Shi Huang terkenal karena reformasinya yang radikal, standarisasi tulisan, mata uang, ukuran, dan bahkan lebar roda kereta. Ia juga memerintahkan pembangunan jalan raya, kanal, dan tentu saja tembok besar Tiongkok pada versi awalnya. Namun di balik pencapaiannya, ia juga dikenal sebagai penguasa yang keras dan otoriter. Berbeda dari manganya yang bijak, ia menghukum berat lawan politiknya, membakar buku-buku yang dianggap mengancam kekuasaan, dan mencari keabadian secara obsesif. Qin Shi Huang meninggal pada usia 49 tahun dalam sebuah perjalanan rahasia mencari ramuan hidup abadi. Meski dinasti Qin runtuh tak lama setelah kematiannya, warisannya sebagai pemersatu pertama Tiongkok menjadikannya salah satu tokoh paling monumental dalam sejarah dunia. Di Manga Kingdom, Issei merepresentasikan Yingzheng muda yang idealis, penuh beban, dan berjuang dari bawah untuk menjadi kaisar yang mengakhiri era kekacauan. Di balik sosok flamboyan Oki yang selalu tertawa lebar dan membawa glaive raksasanya, terdapat figur sejarah bernama Wang Yi. Dalam sebagian naskah lama di eja Wang Yi, catatan tentangnya memang tipis,
tetapi cukup untuk memberi pondasi pada karakter yang paling karismatik di Kingdom. Wang Yi diangkat menjadi jenderal di masa Raja Zhuangxiang, ayah Qin Shi Huang. Ia segera ditugasi menyerang wilayah Sandang milik Han, wilayah bergunung yang kelak jadi garis depan pertempuran Qin Zhao. Bersama para jenderal tua seperti Meng Ao, ia membentuk angkatan transisi sebelum generasi Wang Jian dan Li Xin naik daun. Sebelum Tiongkok kuno menyebut Wang Yi haus pertempuran namun juga cerdik menekan moral lawan, dua ciri khas yang harap terjemahkan lewat gaya bertarung Oki yang suka bermain dengan musuh sebelum memberi pukulan pamungkas. Pelamboyan Oki memang dramatis. Sejarah tidak menyebut jubah ungu ataupun tawa baritonya. Tetapi reputasi Wang Yi sebagai jenderal menakutkan di depan, ringan di belakang, sudah tercatat. Wang Yi wafat saat masih memimpin garis depan melawan Zhao. Perang berlarut-larut ini kelak diputuskan oleh jenderal-jenderal baru, yaitu Wang Yi dan Wang Jian. Kematian dini itulah yang memberi ruang bagi mangaka untuk membuat kisah heroik di manga. Oki gugur epik di tangan Riboku, menegaskan tongkat estafet kepada generasi Shin. Meski catatan kemenangannya tidak setebal Baiki atau Wang Jian, kontribusi Wang Yi penting. Ia mengamankan koridor Taihang sehingga pasukan Qin dapat menekan Zhao dari dua arah. Tanpa fondasi itu, pasukan Wang Jian alias Osen akan semulus itu menghancurkan Zhao belasan tahun kemudian. Dalam manga Kingdom, Riboku digambarkan sebagai sosok jenius, strategi, dingin, penuh visi, dan menjadi satu-satunya jenderal yang bisa mengimbangi kekuatan militer negara Qin. Tapi di balik cerita manga, Riboku bukan fiksi. Dia adalah refleksi dari seorang jenderal legendaris di dunia nyata, yaitu Li Mu, sang pelindung terakhir negara Zhao. Li Mu hidup pada abad ke-3 sebelum Masehi di masa menjelang akhir era perang negara. Ia berasal dari negara Zhao, salah satu negara besar yang menjadi target utama ekspansi Qin. Berbeda dengan jenderal lain yang agresif, Li Mu dikenal sebagai master pertahanan. Ia adalah ahli strategi yang memilih sabar dan bertahan sampai waktu menyerang tiba. Qin terus mencoba menaklukkan Zhao setelah berhasil menguasai Han dan Wei. Li Mu ditugaskan mempertahankan wilayah Changping dan utara Zhao dari serangan suku barbar Xiongnu dan kemudian dari serangan Qin sendiri. Ia menggunakan strategi perang gerilya, jebakan, dan penguasaan medan dengan luar biasa. Qin mengirim banyak jenderal dan pasukan, tapi tak ada yang bisa menembus pertahanan Li Mu. Kejatuhan Li Mu sangat tragis. Pemerintah Qin menyadari bahwa tidak bisa mengalahkan Li Mu secara militer. Jadi mereka memilih cara lain, yaitu intrik politik. Mereka menyuap pejabat Zhao agar memfitnah Li Mu di istana. Akhirnya Raja Zhao termakan tipu daya dan memecat Li Mu. Tak lama setelah Li Mu dicopot, Qin menyerang kembali dan Zhao jatuh. Itulah akhir dari salah satu negara besar terakhir di Tiongkok, karena kejatuhan salah satu jenderal besarnya, yaitu Li Mu. Dalam dunia Kingdom, To adalah sosok tenang, setia, dan sangat mematikan di medan perang. Ia adalah tangan kanan Oki dan salah satu pilar kekuatan militer Qin setelah sang monster gugur. Tapi siapa sebenarnya dia di dunia nyata? Jawabannya ada pada sosok bersejarah bernama Nei Shiteng, jenderal kunci Qin dalam penaklukan negara Han. Nei Shiteng adalah seorang jenderal dan pejabat tinggi Qin pada masa pemerintahan Raja Zheng, yang kelak dikenal sebagai Qin Shi Huang. Gelar Nei Shi sendiri berarti pejabat dalam negeri atau kepala administratif ibu kota. Tapi seperti banyak pejabat Qin, ia juga terjun langsung ke medan perang.
Tahun 230 sebelum Masehi, Nei Siteng memimpin pasukan Qin menyerbu negara Han, salah satu dari 7 negara besar di era Perang Negara. Serangan ini menjadi simbol dimulainya misi unifikasi total Tiongkok oleh Qin. Han adalah negara kecil dan paling lemah saat itu, tetapi tetap penting secara geografis karena menjadi penghalang jalan ke pusat daratan. Dengan taktik cepat dan langsung, Nei Siteng menaklukkan ibu kota Han dan membawa rajanya menyerah tanpa perlawanan besar. Inilah kemenangan besar pertama Qin dalam ekspansi penyatuan Tiongkok, dan nama Nei Siteng tercatat sebagai pemimpin kampanye itu. Dalam catatan Siji, Nei Siteng dikenal sebagai jenderal yang efisien, cepat bertindak, dan tidak banyak mencari perhatian, mirip dengan sifat Tao dalam Kingdom. Ia bukan tipe flamboyan seperti Aoki atau strategis seperti Aosen, tapi justru kuat dalam loyalitas dan pelaksanaan misi. Beberapa sejarawan mencatat bahwa setelah penaklukan Han, Nei Siteng juga terlibat dalam administrasi wilayah yang ditaklukkan. Tao awalnya tampil sebagai pendukung setia Aoki, tapi setelah kematian sang legenda, Tao berkembang menjadi komandan penuh martabat dan kekuatan sendiri. Manga menunjukkan dia mewarisi pedang dan semangat Aoki, tetapi tidak meniru gayanya. Dia punya jalan sendiri dan itu mirip dengan Nei Siteng. Tidak mencolok tapi sangat vital. Kan Qi dalam Kingdom dikenal sebagai jenderal paling tak terduga, mantan bandit yang menjadi pemimpin pasukan elit dengan cara-cara brutal. Ia bukan simbol keadilan atau kehormatan, tapi kekuatan telanjang dan kemenangan dengan segala cara. Di dunia nyata, tokoh seperti ini benar-benar ada dan namanya adalah Bai Qi, dijuluki dewa pembantai dari Qin. Bai Qi hidup pada abad ke-3 sebelum Masehi dan merupakan jenderal tertinggi Qin sebelum era Qin Shi Huang. Ia tidak berasal dari kalangan bangsawan tinggi, tetapi naik pangkat murni karena kemampuan militernya yang luar biasa dan kemenangannya yang konsisten. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Bai Qi tidak pernah kalah dalam pertempuran. Sebuah rekor yang bahkan tidak dimiliki Wang Jian. Peristiwa Changping adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Perang Dunia kuno. Bai Qi memimpin pasukan Qin melawan negara Zhao. Setelah pertempuran panjang, Qin menang dan Bai Qi membuat keputusan yang mengguncang sejarah, membantai 400.000 prajurit Zhao yang telah menyerah. Bai Qi menganggap membiarkan mereka hidup terlalu berbahaya. Pasukan Zhao yang menyerah tidak dibunuh secara tepat, mereka dikubur hidup-hidup dan hanya sedikit yang lolos. Inilah yang membuat Bai Qi dianggap jenius militer tapi monster kemanusiaan. Kan Qi digambarkan sebagai mantan bandit yang menikmati psikologi perang, menyiksa, mempermainkan, nakut-nakuti musuh, dan yang lainnya. Di manga ia melakukan hal-hal seperti memotong wajah tahanan, menyamar, hingga mengubur hidup-hidup musuh, langsung menyiratkan inspirasi dari tragedi Changping. Walaupun tidak semuanya meniru sejarah Bai Qi, pola taktik dan filosofi musnahkan musuh agar tidak bangkit lagi adalah doktrin Bai Qi yang diwarisi oleh Kan Qi. Di akhir hidupnya, Kan Qi begitu tragis, tapi juga menjadi simbol kesetiaannya pada raja. Saat itu ia menyatakan ketidakpuasannya terhadap keputusan raja di pertempuran terakhirnya. Hal ini menyebabkan raja marah dan menganggap ini adalah sebuah pembangkangan. Maka raja mengirim utusan untuk menyusul Bai. Utusan raja menemui Bai di Doyu, timur laut Xianyang, dan menyerahkan pedang pusaka kerajaan padanya serta memerintahkannya bunuh diri. Dengan hati hancur, Bai Qi melakukannya seperti yang diperintahkan rajanya.
Nasib sang penjagal manusia itu berakhir tragis di ujung pedang pusaka kerajaan. Oke, nah di sini aku juga butuh bantuan teman-teman. Tolong koreksi jika saya salah. Apabila merujuk pada manganya, Baiki ini sebenarnya cocok juga merepresentasikan Jenderal Hakuki, yaitu 6 jenderal besar Qin era Jenderal Oki dan raja sebelum Eisei, di mana ia juga membantai ratusan ribu tentara musuh yang sudah menyerah. Saya juga tidak begitu ingat pembantaian Chanping ini ada di era Jenderal Hakuki atau Kanki. Malum chapter yang membahas Hakuki ini ada di awal-awal chapter dan itu sudah kurang lebih 5 tahun dari pertama saya membaca manga Kingdom. Tapi karena manga ini tidak 100% mengambil kisah dari karakter dunia nyata, dua kemungkinan ini bisa terjadi. Jadi koreksi jika saya salah dan tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Dalam manga Kingdom, Osen digambarkan sebagai jenderal dingin, tak bisa ditebak dan disebut sebagai otak yang bisa menyatukan Tiongkok. Di balik jubah hitam dan ekspresi datarnya tersimpan kecerdasan militer kelas dunia. Dan ternyata ia diangkat langsung dari sosok nyata Wang Jian, sang penakluk terakhir yang membawa Qin ke puncak sejarah. Jika Baiki terkenal karena pembantaian Chanping, maka Wang Jian terkenal karena penaklukan 3 negara besar terakhir, yaitu Zhao, Yan, dan Chu. 3 rintangan terakhir menuju penyatuan Tiongkok. Saat Qin hendak menaklukkan Chu, banyak jenderal meremehkannya, tapi Wang Jian berkata, "Kalau kalian ingin menang, kirim 600.000 pasukan, kalau kurang kita akan kalah." Para pejabat menganggap itu berlebihan, tapi Qin Shi Huang akhirnya setuju. Hasilnya Wang Jian berhasil menaklukkan Chu secara total. Tanpa kejutan berarti, ia bahkan membuat pasukan Chu tidak sadar sedang dikelilingi sebelum terlambat. Dia kemudian memimpin penaklukan Yan dan bagian utara Zhao. Juga Wang Jian pura-pura pensiun sebelum menyerang Chu agar tidak dicurigai oleh istana. Ia sangat berhati-hati dalam politik karena tahu jenderal hebat bisa dianggap ancaman oleh kaisar. Di medan perang ia tenang, tidak emosional, dan selalu berpikir 10 langkah ke depan dan menghindari pertempuran yang tidak mungkin ia menangkan. Dalam manga Kingdom, Ohon adalah anak dari Osen, ambisius, disiplin, dan memiliki tekad kuat untuk membuktikan dirinya bukan sekedar hidup dari bayang-bayang ayahnya. Di dunia nyata, ia terinspirasi dari tokoh sejarah Wang Ben, putra kandung dari Jenderal Agung Wang Jian, dan salah satu pilar militer muda yang membawa Qin ke kemenangan akhir. Pada tahun 225 sebelum Masehi, pasukan Qin yang berkekuatan 600.000 orang yang dipimpin oleh Wang Bin menaklukkan lebih dari 10 kota di perbatasan utara Chu. Sebagai langkah pencegahan untuk menjaga sisi pertahanan dari kemungkinan serangan dari Chu saat Qin menyerang Wei. Wang Ben kemudian memimpin pasukannya ke utara untuk menyerang dan mengepung Daliang, ibu kota Wei. Karena Daliang terletak di pertemuan Sungai Sui dan Ying serta terusan Hong, lokasi geografisnya memberinya keuntungan pertahanan alami. Selain itu, parit di sekitar Daliang sangat lebar dan kelima gerbang kota memiliki jembatan angkat, sehingga semakin mempersulit pasukan Qin untuk menembus kota. Pasukan Wei menggunakan kesempatan itu untuk memperkuat benteng dan pertahanan mereka. Wang Ben muncul dengan ide untuk mengarahkan aliran air dari Sungai Kuning dan terusan Hong untuk membanjiri Daliang. Pasukan Wang Ben bekerja selama 3 bulan untuk mengalihkan aliran air sambil mempertahankan pengepungan di Daliang dan berhasil menjalankan rencana mereka. Daliang dilanda banjir besar dan lebih dari 100.000 orang tewas, termasuk warga sipil.
raja dari Wei menyerah dan Wei berada di bawah kendali Qin. Qin mendirikan wilayah kekuasaan Dang dan Sisui di bekas wilayah Wei. Pada tahun 222 sebelum Masehi, ia memimpin pasukan yang menyerbu Liaodong dan menghancurkan sisa pasukan Yan, menangkap Raja Xin dan mengakhiri Yan. Pada tahun yang sama, Wang Ben memimpin pasukan Qin yang menaklukkan Dai dan menangkap Raja Jiai dari Dai, penguasa terakhir negara Zhou. Dari Xin, si pejuang yatim, hingga Ohon, si darah bangsawan, para karakter Kingdom bukan hanya tokoh fiksi. Mereka adalah pantulan nyata dari sejarah yang pernah menggetarkan dunia. Di balik tiap ayunan pedang dan strategi besar, tersimpan nama-nama asli yang mengukir jalan penyatuan Tiongkok ribuan tahun lalu. Mereka pernah hidup, pernah memimpin, dan kisah mereka terus abadi melalui manga yang kita cintai. Tapi ini baru permulaan, masih banyak tokoh lain, strategi lain, dan tragedi yang belum kita buka. Di part selanjutnya nanti, kita akan lanjutkan perjalanan menelusuri sejarah di balik dunia Kingdom. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Istirahat dulu, karena perang belum selesai.